Di sini saya akan mempresentasikan tentang pernyataan standar akuntansi 18 atau PSAK 18, yaitu akuntansi dan pelaporan program manfaat purna karya. Sini kita akan membahas tentang ruang lingkup, definisi, program iuran pasti, program imbalan pasti, dan program purna karya. Ruang lingkup. Program manfaat purna karya dikenal dengan berbagai istilah seperti program pensiun, tunjangan hari tua, atau program manfaat purna karya. Program manfaat purna karya dianggap sebagai suatu entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja dalam program tersebut. Program manfaat purna karya dapat berupa program iuran pasti atau program imbalan pasti. Program manfaat purna karya dengan aset yang diinvestasikan pada perusahaan akuntansi tunduk pada perlakuan akuntansi dan persyaratan pendanaan yang sama, sebagaimana perjanjian investasi secara privat. Pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan PSAK 18. Yang pertama, pendanaan. Pendanaan adalah pengalian aset pada entitas atau dana yang terpisah dari entitas pemberi kerja. Yang kedua, program imbalan pasti adalah jumlah dibayarkan sebagai manfaat purna karya ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan penghasilan karyawan dan atau masa kerja. Yang ketiga, program iuran pasti. Program iuran pasti adalah jumlah yang dibayarkan sebagaimana manfaat purna karya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Yang keempat, program manfaat purna karya. Pengaturan yang mana entitas menyediakan manfaat purna karya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja. Yang pertama, program iuran pasti. Laporan keuangan program iuran pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purna karya dan deskripsi mengenai kebijakan pendanaan. Jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya, dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi dari dana purna karya. Tujuan pelaporan oleh program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program purna karya dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun laporan keuangan yang mencakup antara lain deskripsi atas aktivitas signifikan program manfaat purna karya selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program serta keanggotaan dan syarat ketentuannya. Laporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program purna karya pada akhir periode. Deskripsi atas kebijakan investasi. Yang kedua, program imbalan pasti. Laporan keuangan program imbalan pasti mencakup laporan yang menyajikan aset neto tersedia untuk purna karya, nilai kini aktuarial dari manfaat purna karya terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat sebelum menjadi hak, surplus atau defisit. Yang kedua, laporan aset neto tersedia untuk manfaat purna karya yang mencakup salah satu dari catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial dari manfaat purna karya terjanji yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak, atau yang kedua, acuan atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat purna karya yang disertakan dalam laporan aktuarial. Nilai gini aktuarial dan manfaat purna karya terjanji. Ada dua. Yang pertama, menggunakan pendekatan gaji gini. Alasan menggunakan pendekatan gaji gini yaitu yang pertama, nilai gini aktuarial dari manfaat purna karya terjanji yang merupakan penjumlahan dari setiap gaji gini yang dapat
yang dapat didistribusikan kepada setiap peserta dalam program manfaat Purnakarya. Dapat dihitung lebih objektif daripada tingkat gaji proyeksi karena melibatkan lebih sedikit asumsi. Yang kedua, peningkatan manfaat yang dapat didistribusikan pada suatu kenaikan gaji menjadi kewajiban program manfaat Purnakarya pada saat kenaikan gaji. Yang ketiga, jumlah nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji menggunakan tingkat gaji kini yang umumnya lebih mendekati dengan jumlah terutang pada peristiwa perhentian atau pemutusan program Purnakarya. Yang kedua, pendekatan proyeksi gaji. Alasan menggunakan pendekatan proyeksi gaji yaitu informasi keuangan seharusnya disajikan atas dasar kelangsungan usaha, terlepas dari asumsi dan estimasi yang harus dibuat. Pada pembayaran akhir program manfaat Purnakarya, manfaat ditentukan dengan mengacu pada gaji saat atau mendekati tanggal Purnakarya. Dengan demikian, gaji tingkat iuran dan gaji tingkat imbal hasil harus diproyeksikan. Gagal memasukkan proyeksi gaji. Ketika sebagian besar pendanaan didasarkan pada proyeksi gaji, dapat mengakibatkan pelaporan menampakkan kelebihan dana ketika program tidak kelebihan dana, atau kecukupan dana ketika program tidak kekurangan dana. Penilaian aktuarial. Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal laporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan. Isi laporan keuangan. Laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya, nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat Purnakarya juga untuk manfaat Purnakarya dan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji. Laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya dengan nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuarial terpisah. Yang ketiga, program Purnakarya. Penilaian aset program Purnakarya. Investasi program manfaat Purnakarya dicatat pada nilai wajar. Pada kasus efek yang diperdagangkan, maka nilai wajar adalah nilai pasar. Ketika tidak mungkin melakukan estimasi nilai wajar atas investasi program manfaat Purnakarya, maka diungkapkan alasan mengapa nilai wajar digunakan. Pengungkapan. Laporan keuangan program manfaat Purnakarya, baik program imbalan pasti maupun program iuran pasti, berisi informasi. Yang pertama, laporan perubahan aset neto. Yang kedua, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang ketiga, deskripsi mengenai program manfaat Purnakarya dan dampaknya. Laporan keuangan yang disusun oleh program manfaat Purnakarya mencakup hal-hal sebagai berikut. Laporan aset neto tersedia, laporan perubahan aset neto, deskripsi mengenai kebijakan pendanaan. Untuk program imbalan pasti, nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji yang dibedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak berdasarkan manfaat terjanji sesuai persyaratan program Purnakarya. Untuk program imbalan pasti, deskripsi mengenai asumsi aktuarial signifikan yang dibuat dalam metode yang digunakan untuk menghitung nilai kini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji. Laporan program manfaat Purnakarya berisi deskripsi atas program Purnakarya. Yang pertama, nama pemberi kerja dan kelompok pekerja yang menjadi peserta. Yang kedua, jumlah peserta yang menerima manfaat Purnakarya. Yang ketiga, jenis program Purnakarya.
Yang keempat, catatan untuk mengetahui peserta memberikan iuran kepada program Purnakarya. Yang kelima, deskripsi manfaat Purnakarya. Yang keenam, deskripsi setiap persyaratan penghentian program Purnakarya. Yang ketujuh, perubahan dalam huruf A sampai F pada periode yang tercakup dalam laporan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.